Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kelas 11 IPS 1. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Ini harinya walaupun masih mendung gitu ya, tapi kalian sudah semangat. Jadi saya harap kalian semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan terus semangat dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran geografi ini ya. Oke, baik. Sebelumnya sudah berdoa belum ya? Oke. Silakan Hisam untuk pimpin doa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini belajar dengan lancar dan sukses. Silakan Hisam. Duduk siap, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah belajar, sudah berdoa sebelum belajar. Nah sekarang saya akan cek kehadiran dulu ya melalui absen. Oke, Aditya ada? Ya. Aiska, Vika, Fitri. Baik, jadi cuman satu orang saja ya yang tidak hadir di kelas 11 IPS 1 ini. Oke. Nah, sebelumnya nih pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian sumber daya alam, kemudian klasifikasi sumber daya alam juga sudah kalian pahami gitu ya. Nah, oke, sebelumnya saya mau coba nih mengetes apakah kalian itu masih ingat materi yang disampaikan minggu lalu atau tidak ya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali atau berpendapat apa itu sumber daya alam? Yuk, ada yang masih ingat pengertian apa itu sumber daya alam? Yuk. Harindi atau oh iya Anissa, baik. Izin menjawab Bu, sumber daya alam itu adalah sumber daya yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar. Iya betul, kasih tepuk tangan dulu. Oke, nah baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar. Oke, nah ini ya. KIKD yang akan kita pelajari kali ini, dari indikator pencapaian kompetensinya kalian itu harus apa gitu ya, harus bisa apa pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama kita akan menganalisis mengenai dampak kerusakan sumber daya alam pada masalah pertanian, perikanan, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah ya. Kemudian yang ketiga, kalian juga atau kita bersama-sama harus bisa menjelaskan pengelolaan sumber daya alam pada permasalahan pertanian, perikanan, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah ya. Nah, ini nih ya gambar-gambar mengenai dampak kerusakan sumber daya alam ya. Nah, jadi ada gambar apa sih itu? Yang pertama yang ada asap-asapnya itu gambar apa? Gambar pencemaran udara. Apakah kalian pernah melihat? Pernah. Di mana itu pencemaran udara? Di pabrik-pabrik, dekat pabrik-pabrik. Kebetulan di Cibadak ini ya, di area sekolah kita itu banyak sekali ya pabrik-pabrik, mulai dari pabrik tekstil, kemudian pabrik makanan, minuman, dan pabrik-pabrik yang lain. Nah, tentunya dari pabrik-pabrik tersebut gitu ya akan menghasilkan limbah gitu ya atau polusi. Nah, yang dimana nanti dari limbah atau polusi tersebut itu dapat mencemari lingkungan kita sehingga akan membawa dampak kerusakan kepada sumber daya alam ya. Oke, kemudian yang gambar keempat apa nih? Gambar apa? Pencemaran tanah. Apa yang kamu lihat dari tanah tersebut?
banyak sampahnya gitu ya. Kemudian dari tata kelolanya juga tidak bagus ya. Nah, itu salah satu bentuk kerusakan sumber daya alam pada tanah gitu ya, pencemaran tanah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya? Iya, betul ya. Jadi sengkedan itu salah satu istilah lainnya adalah terasering ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada lahan pertanian yang bentuknya itu seperti tangga-tangga. Nah, itu ya terasering. Jadi dengan cara seperti itu produktivitas pertanian menjadi lebih banyak. Kemudian juga terutama dalam tata pengelolaan lahannya itu akan menjadi lebih bagus ya, karena tidak menimbulkan bencana gitu ya, meminimalisir longsor ataupun meminimalisir erosi begitu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin kalian belajar berdiskusi berkelompok memecahkan suatu permasalahan dampak kerusakan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, ya. Oke, saya ini ya sebutkan dulu anggota-anggota kelompoknya. Jadi kita dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 diingat-ingat ya, anggotanya ada Anissa Rahma, kemudian Aditya, Elinda, Jihad, M. Fauzan, Sandrina, dan Siti Juansyah. Kelompok 5 itu ada Antik, Dede Alamsyah, Irkania, M. Ferdiansyah, Putri, Sarmila, Teddy, dan Vika. Oke, sudah? Nah, sudah diingat ya kelompoknya? Baik, silakan kalian duduk berkelompok untuk bisa melakukan diskusi bersama ya. Ya, silakan dengan tertib kalian berkelompok duduknya ya. Sebelum kalian melakukan diskusi, saya akan membagikan dulu lembar kerja peserta didik ya. Jadi dari LKPD ini akan ada runtutan kegiatan yang harus kalian lakukan ya. Kemudian mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Nah, coba ini kalian diskusikan ya dengan teman-teman kamu. Kenapa masalah tersebut itu bisa terjadi, atau bisa juga kalian menggunakan bantuan internet ya untuk searching kenapa dampak tersebut itu bisa terjadi. Dan yang terakhir itu bagaimana pengelolaan agar tidak terjadi masalah ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita meminimalisir atau mengelola permasalahan-permasalahan tadi ya. Oke? Iya, baik. Di sini saya kasih waktu sekitar berapa menit ya? 20 menit ya, cukup ya untuk 6 soal. Muara Guyan. Kenapa? Ya udah tuh, lagi itu saya. Kayak misalnya lewat kesadaran dari Untuk pengelolaannya ya boleh iya, tidak harus seperti itu, boleh. Nah, kelompoknya Nisa bagaimana? Udah nomor berapa? Selesai. Oh, udah selesai. Oh iya, ini nomor terakhir ya, nomor 6 ya? Oke. Nah, jangan lupa kalian boleh nanti menceritakannya menggunakan bahasa kalian sendiri ya, tidak harus kaku seperti apa. Nah, jadi bagaimana kalian ceritakan gitu ya, permasalahan lingkungan yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian alami di lingkungan sekitar kalian gitu ya. Oke. Sudah siap ya? Baik. Sekarang silakan kelompok mana dulu deh yang mau tampil, saya kasih. Kelompok 1.
Boleh, karena kelompok yang paling excited kelompok 1 boleh ya. Iya, tidak apa-apa. Selain pencemaran udara melalui cerobong asap, di PT Yongstar dan PT Muara Tunggal ini juga kan banyak tuh angkot-angkot atau kendaraan yang lewat di jalanan itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara yang berasal dari kendaraan. Dan pemaparan dari kelompok kami, apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Vika ya. Oke, pemaparan yang cukup bagus, detail dan mudah dimengerti ya. Oke, barangkali di antara audiens ada yang mau bertanya terkait dengan kerusakan dalam bidang pertanian. Yo, ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Yo, silakan Sahal. Kan tadi musim sungai itu musim kemarau itu kan membuat sungai kering. Nah, kalau dari irigasi itu dari mana? Irigasi. Sistem irigasinya dari mana? Bagaimana? Wah, luar biasa ya. Jadi 5 kelompok ini sudah mempresentasikan hasil diskusi mengenai dampak kerusakan sumber daya alam pada berbagai bidang ya. Nah, tadi saya sudah lihat ternyata kalian juga sudah pernah melihat pengalaman-pengalaman atau mengalami kerusakan-kerusakan tersebut gitu ya, dan kita juga sudah tahu solusinya bagaimana ya. Nah, di sini saya mau memberikan apresiasi dulu nih, siapa yang presenter terbaik. Wah, ayo siapa nih kira-kira presenter terbaik? Ya, semuanya presenter sudah bagus-bagus. Hanya saja ini ada satu presenter yang dari pemaparan pembawaannya sudah bagus sekali dan bisa dijadikan contoh ya. Oke, di sini saya mau ngasih apresiasi kepada Ruth Maharani. Iya, baik. Kemudian ada juga audiens yang teraktif. Wah, audiens yang teraktif siapa ya? Iya, kalian sudah tahu sendiri ya, audiens yang teraktif itu kepada Syahal. Oke. Ya, nanti hadiahnya pada pertemuan berikutnya ya. Oke. Baik, tidak terasa ya, kita sudah berada pada akhir pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya nih kita akan menyimpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yo, apa saja sih yang bisa kita pelajari di hari ini, Jihad? Kamu sudah belajar apa hari ini? Tentang cara mengatasi pencemaran lingkungan, Bu. Jangan menanggulanginya. Iya. Iya, betul ya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai dampak-dampak kerusakan sumber daya alam di berbagai bidang ya. Nah, mulai dari pencemaran udara, pencemaran tanah, kemudian pencemaran air sungai dan juga bidang pertanian, dan satu lagi pada bidang perikanan. Baik. Nah, pada pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan membuat peta. Nah, peta apa? Peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi alhamdulillah kalian sudah paham bagaimana cara mengatasi atau pengelolaan sumber daya alam yang baik ya. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa dipersiapkan, nanti saya akan japri penanggung jawab mapel geografinya ya, untuk alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada pertemuan berikutnya. Oke, baik, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semangat terus ya. Walaupun kita di Sukabumi ini sudah mulai musim hujan yang terus-menerus ya, tidak berhenti. Oke, baik, cukup sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.